Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan mulai dengan kajian kitab Minhajul Abidin sampai kita kepada aqabah yang pertama, yaitu aqabah ilmu. Yang lalu telah disampaikan bahwasannya perkara yang menjadi tujuan dalam hidup ini hanya dua, antara ilmu dan ibadah. Dan hendaknya semua gerak kita, bahkan seandainya pun kita bimbang, kita bingung, maka itu adalah bimbang dan bingung antara ilmu dan ibadah. Seandainya kita melakukan sesuatu, maka hendaklah di situ berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Karena tidak ada nilai selain antara ilmu dan ibadah. Itu yang lalu. Dan bahkan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Rasulullah bertanya, maukah kalian aku tunjukkan kepada penghuni surga yang paling mulia? Ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Mau kalian aku kasih tahu penduduk surga yang paling mulia itu siapa? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya Rasulullah. Siapa itu penghuni surga yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, qala hum ulama'u ummati. Mereka adalah ulama-ulama dari golongan umatku. Nah, kini kita lanjutkan kajian di halaman 11. Maka nyatalah, yang punya kitab halaman 11, 14 baris dari atas. Maka nyatalah bagimu bahwasannya ilmu itu terlebih mulia permata daripada ibadah. Setelah dibandingkan antara ilmu dan ibadah, duanya ini ibarat permata, ibarat perkara yang sangat berharga. Namun di antara keduanya jika dibandingkan mana permata yang lebih bagusnya, mana permata yang lebih mahalnya, lebih berharganya, ternyata adalah ilmu. Nah, dengan beberapa hadis yang sebelumnya lah. Nah, maka dengan hadis-hadis Rasulullah bahwa katakan ulama itu adalah semulia-mulia penghuni surga, nyatalah bagi kita bahwasannya ilmu itu dibandingkan ibadah, walaupun dua-duanya sama mulia, tapi ilmu itu lebih mulia. Dan tetapi tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta ilmu. Tapi mestilah seorang hamba itu kalau udah punya ilmu ya beribadah. Jangan udah punya ilmu tak beribadah, itu sama saja. Kenapa? Nah, dan jika tiada, kalau seandainya dia tidak seperti itu, ilmu banyak tapi malas ibadah, atau bahkan ilmu banyak tapi tak ada rupanya dalam perbuatannya. Tahu bahwasannya sholat wajib tapi sholat masih ditinggalkan, na'udzubillah. Tahu bahwasannya buka aurat itu berdosa tapi tetap dia buka aurat. Tahu bahwasannya bersentuhan laki perempuan bukan mahram itu berdosa tapi masih juga tak bisa dia tahan untuk tidak melanggar itu misalnya. Maka jika tiada, kalau tak dia amalkan ilmu tadi, adalah ilmunya itu seperti debu yang bertaburan, haba'am mansura. Seperti debu yang bertaburan. Nah, kalau seandainya ilmunya banyak,
tapi nggak dia amalkan. Ya macam tumpukan debu yang berterbangan. Banyak, tapi justru kadang mengganggu. Nah, masuk ke mulut batuk, masuk ke mata sakit. Begitulah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Tak enak dipandang mata. Sakit mata orang ngelihat. Nah, maka ini bukan pilihan. Ada sebagian orang dia kata begini, aku malaslah mengaji. Kenapa? Kalau mengaji nanti tahu. Kalau sudah tahu jadi wajib mengamalkan. Kalau sekarang kan tidak. Nah, ini salah. Ini bukan pilihan, tapi memang jenjang yang wajib diikut. Dia bukan pilihan, mengaji wajib amalkan, tak mengaji tak wajib amalkan. Bukan begitu, bukan pilihan begitu. Tapi memang jenjang yang harus diikuti, wajib ngaji. Setelah dia ngaji, wajib beramal. Bukan pilihan, memang harus. Nah itu tadi. Nah, jadi kalau jenjang pertama saja nggak diikut, ya udah berdosa terus deh. Nah, kalau kita kaji kitab-kitab fikih pun, misal berkaitan sama bacaan Al-Fatihah, berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah. Ada orang bacaan Al-Fatihahnya nggak sempurna, atau kita katakanlah tidak sesuai makhrajnya, hilang satu huruf, bertambah satu huruf, berubah satu huruf, berganti satu huruf. Maka ini bacaan Al-Fatihah tidak sah. Seandainya dia sudah belajar dan itulah mampunya, maka uzur tuh. Kan begitu. Tapi apa? Sudah belajar. Tapi seandainya dia punya kesempatan belajar, dia tak mau belajar, akhirnya bacaannya rusak. Mana-mana yang rusak itu wajib diqadha. Artinya apa? Bukan pilihan, ya udah karena kau tak belajar, kau tak apa-apa tak baca Fatihah, bukan. Nah, jadi makanya itu memang jenjang yang harus diikuti, wajib. Bukan pilihan. Jadi belajar wajib. Dia tak tahu karena tak belajar, tak uzur itu. Tak diuzurkan. Nah, jadi maka dari itu salah. Ada orang pernah pula begitu. Oh tak ngaji. Nanti kalau udah tahu jadi wajib ngamalin. Cari tahunya saja itu sudah wajib. Nah, ini salah faham tentang masalah ini. Jadi kalau tidak diamalkan jadilah dia seperti debu yang bertaburan. Maka bahwasannya ilmu itu menempati pohon. Nah, jadi ilmu itu ibarat pohon. Nah, pohon kayu, ya, pohon lah gitu, batangnya itu. Dan ibadah menempati buahnya. Jadi ibadah itu seperti buahnya. Pohon rambutan bisa berbuah kalau tak ada pohonnya? Tak bisa. Kalau ada pohonnya saja, tapi tak berbuah, bisa diambil orang. Bisa ada yang dipetik darinya. Tak ada, justru menyampah. Berjatuhan, gugur daunnya, segala macam. Tapi tak ada faedahnya sama orang. Jadi sampah saja. Nah, pohon jambu air. Nah, kalau ada buahnya, nah sampah-sampahnya dimaklumi orang lah. Namanya setiap pohon pasti ada sampah, tiap orang pasti ada salah, tapi dia berbuah. Kalau seandainya tak berbuah, menyampah saja, ditebang orang. Nah, tadi. Jadi makanya ibarat ilmu itu ibarat pohonnya. Karena memang tak akan bisa ada buah kalau tak ada pohonnya. Tapi kalau pohon tak berbuah, maka tak bisa orang ambil manfaatnya. Walaupun tetap ada manfaatnya, tapi tidak menjadi maksud tujuan utama. Nah, jadi maka dikatakan ilmu itu ibarat pohon, ibadah itu ibarat buahnya. Maka dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa buah, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Maka tiba-tiba izain artinya tak diartikan pun tak masalah tiba-tiba ini. Tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah. Artinya mestilah seorang hamba itu beribadah supaya sempurna baginya kemuliaan ilmu. Supaya sempurna ilmu itu kemuliaannya. Pohon kalau dikatakan mau sempurna harus ada buahnya. Dan tak dapat bagi hamba itu bahwa ada ia daripada kedua perkara itu. Nah, dan memang mestilah seorang hamba itu melaksanakan dua perkara tadi itu, ilmu dan ibadah. Baginya dan perolehannya.
Nah, bagiannya dan perolehannya. Dan karena inilah berkata Hasan Basri, dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in, bahkan dijuluki atau mendapat posisi sebagai kibarut tabi'in, tabi'in yang besar, tabi'in yang agung, karena banyak belajar dari para sahabat. Bahkan sempat disusui oleh salah seorang anak perempuan Rasulullah. Dan beliau ini dulunya budak dimerdekakan oleh seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Makanya istilahnya Maula Zaid bin Sabit. Hasan Al-Basri. Nah, Maula Zaid bin Sabit. Nah, Maula itu artinya orang yang dimerdekakan. Kayak Bilal bin Rabah, Maula Aba Bakrin, Maula Abi Bakrin. Bilal bin Rabah yang sudah pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, itu Maula itu dibawa kemana-mana tuh istilah Maula. Macam bin jadinya. Nah, kita kan kalau ditanya Fulan bin Fulan. Kalau budak udah dimerdekakan orang, itu disebut itu nama orang yang memerdekakannya. Karena besarnya jasa orang yang memerdekakan budak. Seolah budak itu menjadi terlahir kembali. Budak dulu, hamba sahaya itu tak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri pun tak dia miliki. Kekuasaan dia terhadap dirinya pun tak ada. Mau dijual tak bisa menolak, disewakan tak bisa menolak. Nah, begitulah keadaan budak tuh. Maka ketika ada orang memerdekakan seorang budak, dia telah memberikan diri si budak itu kepada dirinya sendiri. Memilikilah budak tadi akan dirinya secara utuh. Kalau dijual tak bisa lagi, disewakan tak bisa lagi. Nah, makanya karena ini jasanya begitu besar disebut-sebut maula. Nah, Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, manin tasaba ila ghaira nasabihi atau ila ghaira abihi wa manistaula ila ghaira maulahu, nah fannaru aula bihi au kama qala. Barang siapa yang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Nah, dia menasabkan diri binnya padahal bukan ayahnya. Atau dia menyebut orang yang merdekakan tapi bukan orang yang memerdekakan dia. Nah, itu tadi, menyebutkan maula tapi ke orang lain padahal orang yang merdekakan dia. Nah, ini neraka lebih layak baginya. Nah, kita lanjut. Apa kata Sayyiduna Hasan Al-Basri rahimahullah, rahmat Allah ta'ala. Nah, tuntuti olehmu akan ilmu, tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ibadah. Carilah ilmu tapi jangan sampai memudaratkan ibadah. Nah, dan tuntutlah olehmu akan ibadah. Ibadah ini tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ilmu. Jangan asik mengaji saja jadi tidak beribadah. Nah, ngaji terus tapi tak sempat ibadah. Nah, ini nggak boleh juga. Carilah ilmu, jangan sampai rusak ibadah. Dan beribadahlah sebanyak-banyaknya, jangan sampai rusak ilmu. Asik mengaji saja tak beribadah, salah. Beribadah saja tapi tak mengaji, ini salah. Nah, ada kecenderungan beberapa kelompok itu seperti itu. Nah, kalau debat tentang sholat taraweh, oh Masya Allah, semua kitab dibuka. Taraweh 20 rakaat. Oh tidak, taraweh 8 rakaat, masing-masing bawa kitab. Tapi sholat taraweh tidak. Nah, itu. Sholat taraweh enggak, yang 8 tidak, yang 20 pun tidak. Sholatnya isya saja. Tapi kalau ilmu tentang sholat tarawehnya, Masya Allah, banyak. Nah, tapi ada pula orang yang ibadah saja. Wah, insya Allah Pak masjid. Nah, insya Allah Pak masjid. Wah. Tapi diajak mengaji tak mau. Ayolah mengaji. Wah, malam ni ada jauh lah. Malam ni ada sana sini. Nah, ini yang begini harus bersatu. Jangan asik ilmu saja lupa dakwah, lupa ibadah. Jangan asik dakwah saja, asik berkeliling saja lupa duduk menuntut ilmu. Ingat, ilmu tak akan jadi, amal tak akan jadi tanpa ilmu. Imbangkanlah. Nah, kita sangat-sangat berhajat kepada orang yang memang menguasai banyak kitab, dan kita sangat-sangat
perlu kepada orang yang kuat di jalan dakwah ini. Dua-duanya kita perlukan, dua-duanya kita butuhkan. Tapi jangan sampai orang yang berdakwah beribadah lupa mengaji, dan jangan sampai yang mengaji saja tapi tak punya semangat untuk berdakwah dan ibadah. Harus imbang. Dan tatkala tetaplah bahwasannya tak dapat tiada bagi hamba itu daripada keduanya. Ketika sudah yakin kita, sudah tahu kita bahwasannya hamba itu mesti memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Sekaliannya, semuanya, dua-dua seluruhnya. Maka ilmu itu terlebih utama, tapi ilmu itu tetap lebih utama dengan mendahulukan dia. Jadi kalau disuruh pilih antara ilmu dan ibadah, dahulukan ilmu. Jangan dulu ibadah. Nah, karena ilmu ini memang penentu sah atau tidaknya ibadah. Jadi kalau ada bingung, mau kemana nih? Mau ikut misalnya umroh atau ikut daurah fikih, misalnya gitu. Tabrakan waktunya. Kalau ikut umroh, tak bisa ikut daurah fikih nih. Umroh sunnah lah ini ya maksudnya. Nah, tapi kalau ikut daurah fikih ini, tak bisa pula umroh. Nah, uang pas-pasan. Misal begitu nih. Karena ada daurah fikih di Jawa tuh sering bikin daurah-daurah begitu. Biaya 15 juta. Khatam kitab ini. Pokoknya insya Allah setelah itu fahamlah tentang masalah sholat segala macam. Wah lumayan nih, tapi mau umroh. Mana kira-kira yang didahulukan nih? Nah, belajar ikut daurah-daurah macam begitu. Nah, karena yang itu bisa jadi tak sah kalau dia tak punya ilmu. Nah, maka setelah tetap yang seperti itu, nah harus dipahami maka ilmu itu terlebih utama dengan mendahulukan dia. Tak dapat tiada, mesti mendahulukan ilmu. Karena bahwasannya, ia asalnya. Bahwasannya ilmu itu asalnya. Ya memandang tadi sajalah. Ilmu itu pohon, ibadah itu buah. Kalau kita mau makan pisang, harus nanam pohon dulu. Tak bisa tahu-tahu ada pisang tanpa ada pohonnya. Jadi memang ini harus lebih dahulu ilmu ini. Dan dalil yang demikian itu sabda Nabi SAW. Dalil yang menunjukkan bahwa memang harus ilmu dulu baru amal adalah sabda Nabi SAW. Al-ilmu imamul amali. Ilmu itu imamnya amal. Nah, wal amalu tabi'uhu, dan amal itu mengikutnya. Terjemahan Melayunya, bermula ilmu itu ikutan amal. Ilmu itu menjadi imam. Nah, yang diikut oleh amal. Dan amal itu mengikut akan dia. Jadi amal yang mengikut kepada si ilmu. Nah, makanya dari sini nampak bahwa ilmu itu lebih mulia. Bahkan sebagian ulama katakan, orang alim yang fasik, orang alim yang fasik itu masih lebih mulia daripada abid yang jahil, ahli ibadah tapi tak berilmu. Tapi ini bukan motivasi supaya jadi fasik ya, bukan. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu tadi. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin, itu di situ ada seorang bertanya, mana lebih mulia? Orang yang berilmu tapi dia fasik dibandingkan dengan yang rajin ibadah tapi dia malas mengaji sehingga jahil. Maka kata ulama tadi yang lebih mulia itu orang yang berilmu tapi fasik. Agak tak percaya orang. Maka dia katakan kalau kau tak percaya ayo ikut. Maka berangkatlah dua orang ini menjumpai satu orang yang sedang besuluk di dalam kelambu atau di dalam kesendiriannya, berzikir begitu. Lalu bersembunyi dua orang ini di satu tempat, kemudian mengeluarkan suara, ya abdi, wahai hambaku. Kau tengok nih ya, kata, wahai hambaku.
betapa luar biasa ibadahmu. Mulai dari sekarang, silahkan kau tinggalkan ibadah karena aku sudah ridho kepadamu. Apa dijawab hamba tadi itu? Wahai Tuhanku, aku bersyukur dengan ini semua. Apa? Maka tadi kata orang itu, rusak tengok. Dengan itu saja. Lalu mereka beralih. Ada orang alim lagi nenggak arak. Mabuk orang alim. Orang alim apa itu? Orang alim fasik, tapi rajin ngaji. Nah, saat itu mereka berondok di satu tempat, dia bilang, "Ya abdi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengampunkan seluruh dosamu." Nah, tak pala ibadah lagi pun dah masuk surga, maksudnya begitulah. Apa yang dilakukan orang alim tadi? Dia hunus pedangnya, dia keluarkan pedang dari sarungnya. Ya mal'un, wahai yang dilaknat, sini biar ku habisi. Dia sadar, mabuk tapi tahu ilmunya. Nah, dulu waktu guru kami ceritakan ini, kata guru kami, karena dia paham tauhid, mana pula kalamullah itu berhuruf bersuara kan? Maka dia langsung tahu ini bukan tuh. Kau tak tahu Tuhanku, aku tahu Tuhanku, dan aku tahu kau bukan Tuhanku. Sini biar ku tebas. Lihat. Walaupun dia fasik tapi tidak jatuh ke dalam kekafiran. Orang ahli ibadah tadi dengan jahilnya gampang betul jatuh ke dalam kekafiran. Karena tak pernah belajar tauhid. Tak tahu kalam Allah itu bagaimana. Tak tahu bagaimana keadaan seseorang, tak tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, jadi itu tadi. Inilah menunjukkan. Bahkan ada satu hadis. Walaupun ini jangan sampai membenarkan kita yang sudah ngaji, aku tak apa-apa, aku yang penting ngaji, bukan begitu. Nah, ini menunjukkan mulianya ilmu, artinya dahulukan ilmu. Nah, nanti ada juga ancaman bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam satu hadis, itu ada riwayat yang berbunyi, Al-alimu habibullah wa in kana fasiqan. Orang alim itu adalah kekasih Allah walaupun dia fasik. Nah, wal jahilu aduwullah wa in kana abidan. Dan orang yang bodoh itu adalah musuh Allah walaupun dia rajin ibadah. Nah, jadi ngajilah. Orang yang rajin ibadah tapi malas ngaji, ketika dia sadar, nah bingung dia, wah salah nih, mulai lagi dari awal. Tapi kalau orang yang sudah rajin ngaji bermaksiat, begitu taubat dia udah tahu semua ilmunya, tinggal melaksanakan ibadahnya saja tadi. Tak pala dia bingung menuntut ilmu lagi segala macam, udah tahu yang benar. Nah, maka tetap ngaji diutamakan. Nah, lazimlah engkau dahulukan akan dia atas ibadah karena dua perkara. Wajib didahulukan ilmu itu atas ibadah dengan dua alasan. Pertama, supaya hasil bagimu ibadah dan sejahtera ia. Kenapa harus ilmu dulu? Supaya ibadahnya terhasil dan selamat ibadahnya. Kalau nggak ada ilmu capek saja sholat. Nah, banyak orang ibadah udah puluhan tahun tapi ternyata tidak sesuai. Nah, ada seorang sahabat dan ini nggak bisa apa ya? Banyak orang ketika disampaikan begini, ala udahlah, yang penting kan niatnya. Tak bisa pula begitu. Kita ada jumpa sebagian orang begitu, begitu tak sah itu. Nah, sah tak sah itu kan Allah yang tahu. Gimana pula? Orang ada hukum fikih. Yang penting kan sudah niatnya, katanya. Ada seorang sahabat jumpa sama orang yang sholat. Sholatnya tak pakai tumak ninah, hancur entah bagaimana. Maka dia tanya, sejak kapan kau sholat begini? Udah 60 tahun aku sholat begini. Apa kata sahabat tadi? Kalau kau mati dalam keadaan sholatmu begini, kau mati tidak dalam millahnya Muhammad. Kau mati tidak dalam ajarannya Muhammad. Begitu.
Bukan diuzurkan, adalah yang penting niatnya. Enggak begitu. Ternyata tetap dikatakan kau mati bukan dalam arahan ajaran Nabi Muhammad. Itulah bahayanya kalau tak mengaji itu. Maka mengaji ini penting betul. Penting, jangan sampai tak ngaji. Tanya diri sendiri, sholatku ini udah beres belum? Sholatku ini, rukun-rukunnya udah beres belum? Rukunnya, syaratnya, kadang rukun syarat aja pun tak tahu. Rukun apa, syarat apa, itu saja pun tak paham. Jangankan ke situlah. Kadang jangankan yang udah mengaji saja kadang ditanya, syarat sama rukun itu apa bedanya? Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Ini apa bedanya nih syarat sama rukun nih? Itu saja pun kadang tak bisa bedakan. Kalau masih begitulah keadaan diri kita, janganlah pergi mengaji. Jangan libur-libur mengaji. Mana ada majelis datangi. Kalau perlu, bukan begini. Ngaji ini bukan nunggu waktu luang. Nantilah kalau ada waktu luang mengaji. Luangkan waktu untuk mengaji. Bukan nunggu waktu luang ada baru mengaji. Memang sengaja, luangkan waktunya. Aku malam Jumat pokoknya tak ada kegiatan selain ngaji. Tak ada kegiatan selain ngaji. Pokoknya kalau ada tamu pun mohon maaf lah. Kenapa? Fardu ain belum selesai. Dulu saya awal-awal mengaji itu kayaknya mau pergi, mau apa segala macam tidak. Kadang ada acara dari kampus segala macam. Kapan acara minggu? Mohon maaf kalau minggu tak bisa. Kenapa? Mengaji. Kenapa? Karena merasa satu fardu ain belum beres lagi. Masih nak menghalus-haluskan lagi. Jadi begitulah kita mengaji. Jangan sepele sama mengaji. Manapun lah, asal memang samalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun gurunya. Insya Allah kalaupun ada beda-beda, bukan beda di masalah asal, di masalah furuknya. Asal memang kitabnya pun kitab yang biasa kita pelajari. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tadi alasan pertama supaya terhasil bagimu ibadah dan sejahtera ia. Maka bahwasannya, apa yang pertama kali harus dituntut? Maka bahwasannya pertama-tama wajib bahwa mengetahui Tuhan yang disembahnya. Ini ilmu yang pertama kali wajib dipelajari. Harus mengetahui tentang Tuhan yang disembahnya. Jangan sampai salah tauhidnya. Berdoa, salat, puasa, zikir untuk siapa? Untuk Allah. Allah tuh kayak mana? Allah tuh duduk di langit. Capek udah ibadah, masih salah pula lagi mensifatkan. Kan sia-sia juga nanti. Jadi yang pertama kali harus dipahami itu adalah mengetahui Tuhan yang disembahnya. Kemudian maka engkau ibadahkan Dia. Barulah habis itu bisa ibadah untuk Allah. Allahnya sudah tahu sifatnya, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Jadi tak salah. Jadi kalau ilmu tauhid ini salah, ilmu fikihnya sia-sia nanti. Dan betapa artinya bagaimana mungkin. Betapa itu artinya bagaimana mungkin ya. Engkau ibadahkan mereka yang tiada engkau ketahui. Bagaimana kau beribadah untuk Allah yang kau tak kenal Allah itu siapa? Allah itu bagaimana sifatnya? Bagaimana mau ibadah untuk zat yang tidak engkau ketahui akan namanya dan sifat zatnya dan barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil pada haknya. Tadi kayak mana mau ibadah kalau tak kenal kepada siapa kita hendak beribadah? Belajar tauhid. Ini sama-sama lah. Ini alhamdulillah lah, lengkap kita udah. Ada Ustadz Mitra di sini dengan tauhidnya. Ini Minhajul Abidin tasawufnya. Habis itu nanti Fathul Mu'in dengan fikihnya. Tapi sebulan 2 kali aja pula sempatnya. Carilah lagi nih. Insya Allah kampungmu ini masih banyak yang bisa mengajar. Ada tadi tauhidnya sebulan sekali. Sholatnya 2 kali sebulan. Sholatnya tiap hari. Lillahi ta'alanya tiap hari nyebutnya. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Tiap hari bilang Allah ta'ala, belum kenal pula. Tapi mudah-mudahan lah.
Nah, itu pun yang sempat dibuat. Nah, maka inilah kita lagi nyiapkan amunisi, nyiapkan orang-orang yang mungkin bisalah nanti. Nah, kita sebarkan, mengajarkanlah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Minimal tauhid ini seperti yang lalu kita katakan, tak sampai ke filsafatnya. Karena kan udah kadang sampai filsafat, kalau baca kitab tauhid yang tebel tuh, waduh. Kalau tingkat ibu-ibu yang kadang tak tekun, pusing saja, Bu. Masalah sifat, ada amrun iktibari, ada hal. Wah, ya Allah. Itu semuanya yang tak ada, yang dipelajari yang tak ada, nampak. Apa bedanya antara hal, amrun iktibari, segala macam? Baru mulai itu. Udah, wah berat nih kan. Jangan dulu itulah kalau mulai mengajarkan. Lepaskan dulu fardu ain. Wajib yakin. Pertama ajarkan hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Nah, ajarkan sifat-sifat Allah. Allah wajib ada, dalilnya apa? Allah wajib qidam, dalilnya apa? Allah wajib baqa, dalilnya apa? Udah selesai itu, udah. Nah, yang ijmali saja dulu. Nanti udah bolak-balik, pingin nambah sikit-sikit barulah. Nah, maka jangan sampai keluarga kita tak paham. Dan terkadang barangkali engkau i'tiqad padanya dan pada sifatnya suatu yang tiada patut. Bisa jadi nanti kalau tak belajar tauhid, ada orang yang mengiktikadkan tentang Allah itu baik zatnya atau sifatnya sesuatu yang tak layak kepada Allah. Kan ini bahaya nih. Dan ini memang udah sangat banyak betul, udah terlalu banyak mulut-mulut orang awam yang seenaknya mensifatkan Allah itu dengan zatnya segala macam. Nah, karena tak belajar tauhid tadi. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Yang tak patut bagi zatnya. Nah, dan kami berlindung dengan nama Allah barang yang menyalahi sebenarnya. Kita berlindunglah kepada Allah, jangan sampai i'tiqad kita menyalahi yang sebenarnya. Nah, maka jadilah ibadah kamu seperti debu yang bertaburan. Ya, gimana ibadahnya mau diterima? Salah alamat. Nah, salah alamat. Nah, kalau dulu ada ustadz lah yang agak keras dan nah, kita sama golongan orang-orang yang mujassimah itu beda. Tuhan kita tak bisa dirupakan. Tuhan mereka ada KTP-nya, katanya begitu kan. Tuhan dalam i'tiqad mereka ada. Kenapa tempatnya ada, alamatnya ada kan gitu. Nah, tempatnya di Arash. Wujudnya pun bisa digambarkan. Ada tangan, ada wajah, ada kaki. Itu kan hal-hal yang tak layak tuh. Nah, kalau kita tidak seperti itu, makanya di sini harus didudukkan paham kita. Nah, na'udzubillah. Kalau seandainya seperti itu, berlepas kita dari paham-paham yang salah seperti itu. Nah, itu yang pertama, belajar tauhid. Kemudian wajib atasmu bahwa belajar barang yang lazim. Lazim itu apa? Yakni barang yang wajib. Atasmu mengerjakan dia daripada segala yang wajib syar'iyah. Nah, ini mulai belajar fikih. Setelah tauhid, yang wajib dipelajari fikih juga. Nah, atas barang yang umpama disuruh dengan dia supaya engkau mengerjakannya, yang demikian itu. Dan barang yang lazim engkau meninggalkan akan dia daripada segala yang ditegah. Pelajari mana yang Allah suruh, hukumnya wajib, mana yang Allah larang, hukumnya haram. Nah, dipelajari fikih. Yang demikian itu, dan jika tiada, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat. Kalau kau tak paham fikih, tak pelajari yang tadi, bagaimana mungkin kau melaksanakan ketaatan yang tiada engkau ketahui akan dia? Apa ia dan betapa ia? Nah, kalau nggak tahu sholat, cemana mau mengerjakan sholat? Nggak tahu sholat itu apa, kayak mana sholat, nggak akan bisa. Nah, maka betapa wajib bahwa engkau perbuat atau betapa engkau menjauhkan ma'asi yang tiada engkau ketahui. Maka bagaimana kau laksanakan yang wajib?
Dan bagaimana kau meninggalkan maksiat kalau engkau nggak tahu? Nah, engkau ketahui bahwasannya ia maksiat. Nah, hingga jangan jatuh dirimu di dalamnya, sehingga kau jangan jatuh di dalamnya. Nah, maka ibadah yang pada syara itu seperti bersuci. Ini yang wajib dipelajari, bersuci, wudu, mandi wajib. Harus tahu istinja, jangan sampai tak pandai. Nah, diulang-ulang lagi. Coba tanya diri sendiri, rukun wudu udah paham? Dah, niat wudu udah tahu. Apa saja yang harus ada? Sudah. Nah, kemudian apalagi rukun wudu? Basuh wajah, batas wajah udah tahu? Sudah. Nah, apalagi basuh tangan, mana batasan? Udah tahu? Sudah. Usap kepala mana? Gitu coba. Kalau masih ada yang ini kok tak tahu? Ngaji ini. Ngaji ini tak ada berhentinya. Ngaji ini sampai mati. Barulah jadi alumni. Kalau seandainya ngaji ya. Nah, kalau sekolah 3 tahun tamat. Nah, sanawiyah 3 tahun tamat aliyah. Tapi kalau mengajinya, menuntut ilmunya ini minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai masuk liang lahat. Nah, bahkan ada seorang ulama yang diriwayatkan udah di liang lahat pun masih juga berhubungan dengan mengaji. Ada seorang ulama hadis. Beliau wafat. Dah dikebumikan. Setelah beliau wafat, muridnya tidur, kemudian bermimpi bertemu dengan gurunya tadi. Gurunya bilang, fulan ijlis, fulan duduk sini. Setelah itu apa kata gurunya? Haddasana fulan bin fulan, haddasana fulan bin fulan, haddasana fulan bin fulan. Nyampaikan sanad hadis, macam mengajar tuh. Padahal udah meninggal. Sampai muridnya bilang, ya Syekh hatta fil barzakh. Syekh, sampai di alam barzakh masih ngaji terus kita nih. Sampai begitu, Bang. Udah sampai masuk alam barzakh aku masih terus mengaji, tapi lewat mimpi. Itulah luar biasanya. Menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah. Jadi tak ada berhenti mengaji. Karena kalau tidak kita nggak tahu mana yang taat, mana yang maksiat. Nah. Maka ibadah yang pada syara itu seperti bersuci dan sembahyang, salat dan puasa, dan yang lain daripadanya lah. Nah, wajib bahwa engkau belajar akan dia dengan segala hukumnya dan segala syaratnya hingga engkau dirikan. Nah, maka terkadang engkau mengekalkan atas suatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada yang membinasakan dia atasmu air sembahyang kamu dan sembahyang kamu. Nah, bisa jadi kalau orang tak mengaji itu bertahun-tahun dia sudah sholat, tapi sholat dalam keadaan wudhu yang batal, karena nggak tahu dia. Nah, nggak tahu dia bahwasannya itu batal. Namanya tak mengaji. Nah, tadi habis wudhu bertahun-tahun dah sholat berjamaah sama istri, tapi sebelum sholat cium tangan dulu. Allahu Akbar. Bertahun-tahun dah begitu. Namanya tak tahu, tak mengaji. Jadi bisa jadi terkadang kau mengekalkan suatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan atasmu air sembahyang kamu. Nah, tiap sholat wudhu udah batal aja. Dan sembahyang kamu, dan bisa jadi sembahyang udah batal. Bertahun-tahun tiap bangkit dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan bergoyang aja gitu. Sampai 3 kali berturut-turut. Bertahun-tahun dah begitu. Nah, bertahun-tahun sembahyang, kalau baca Fatihah, baca tasyahud, bahkan takbiratul ihram, mulut tak terbuka, semua dilakukan dalam hati. Bertahun-tahun. Dari takbir mulut dah tak terbuka. Kau tahu ruku saja. Nah? Bertahun-tahun, bisa jadi seperti itu. Nah, kau melakukan sesuatu selama masa bertahun-tahun, padahal itu sudah merusak sembahyang kamu. Nah, yang mengeluarkan dianya itu, nah, jatuh, yang mengeluarkan keduanya itu jatuh keduanya atas yang berbetulan sunat. Nah, ini akan datang. Allah.